Shalom, selamat malam Oma Opa, Ibu Bapak, anggota PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu dalam acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah diri saya, Ibu Maria Rahmanto dari GPIB Bethel Magelang. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Pada suami tunduklah hai istri, karena dialah kepalamu, seperti Kristus kepala gereja yang menguduskan tubuh umatnya. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan ucapan syukur atas kasih sayang-Mu sepanjang hari ini. Sehingga malam ini kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami agar firman Tuhan yang kami dengar dapat termaterai dalam hidup kami, agar kami menjadi lansia yang berguna bagi keluarga dan sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Opa-opa, firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Ester pasal 1 ayat 18 sampai dengan 22 yang menyatakan demikian. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki haruslah menjadi kepala dalam rumah tangganya, dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Demikianlah bacaan Alkitab pada malam hari ini. Sabda Bina Umat pada malam hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Ketaatan kasih dan pengorbanan. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus pernah memberi nasihat dalam rangka membangun dan membina kehidupan sebuah rumah tangga. Dengan sangat bijaksana, Rasul Paulus memberi nasihat baik pada setiap istri maupun suami.
Efesus 5, 22 sampai dengan 25. Sikap bijaksana seperti itu sama sekali tidak nampak dalam cerita ini. Ketika kita membaca bagian Alkitab ini, bahkan seluruh kitab Ester dari kacamata zaman itu, mungkin saja nasihat para ahli undang-undang dan hukum, ayat 13, kepada raja dipandang sebagai wajar dan biasa-biasa saja. Mungkin juga situasi di beberapa daerah di Indonesia masih ada kemiripan dengan cerita nas Alkitab saat ini. Mari kita coba membaca bagian kisah ini dengan kacamata zaman sekarang yang lebih menekankan tentang hak asasi manusia. Memang sama sekali tidak disangkal bahwa laki-laki itu adalah kepala dalam rumah tangga. Ayat 22. Namun demikian, apalah artinya kepala tanpa ditopang tubuh? Ingatlah bahwa sebuah rumah tangga itu terbangun jika ada suami istri. Tanpa seorang istri tidak bisa disebut sebagai rumah tangga. Demikian pula sebaliknya, tanpa seorang suami tidak bisa juga disebut rumah tangga. Jadi, mari melakukan nasihat Rasul Paulus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada ketaatan di satu sisi dan harus ada kasih di sisi lain. Kedua pihak harus sama-sama saling menghormati dan ada kerelaan untuk melakukannya dalam kebenaran. Jika keduanya meneladani kasih Kristus yang bersedia berkorban, maka ada keseimbangan. Ini yang namanya adil. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Kasihilah istrimu, hai suami, dengan seluruh jiwa ragamu, seperti Kristus terhadap umatnya, rela berkorban karena kasihnya. Kristuslah dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Untuk menutup acara ini, Oma Opa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan pada acara malam ini, dari awal sampai dengan akhir. Kiranya firman Tuhan ini menjadi tuntunan bagi hidup kami. Kami berdoa untuk Oma Opa. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan dan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami di usia lanjut kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Dewan PKLU agar semua program yang dikerjakan dapat berguna bagi pertumbuhan tubuh Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus, malam semakin larut, kami akan beristirahat. Tolong sertai kami Tuhan sepanjang malam ini. Besok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.